kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video kali ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Budaya dan Etika Politik yang diampu oleh Ibu Kevilistiana Francisca Taneo SHMH dan Bapak Freddy Klambertus Kolo SPD MPD. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum masuk pada topik pembahasan, kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Wilhelmina Leni Kristianti dengan NIM 2301070030. Saya atas nama Yoriana Ati dengan NIM 23010707121. Saya atas nama Maria Galgani Rofianita Toi dengan NIM 231070039. Saya dengan nama Mardini Tae dengan NIM 2301070037. Dan saya atas nama Fenan Husgabur dengan NIM 2301070041. Dan saya atas nama Teresia Brites Mantakerans dengan NIM 2301070095. Saya atas nama Mersiana Wana Turki Isu dengan NIM 2301070140. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan membahas 3 konsep besar dalam sistem pemerintahan. Ada demokrasi, legitimasi, dan etika kepemimpinan. Jadi pembahasan ini sangat penting karena menyangkut cara kita memilih, mendukung, dan juga menilai pemimpin yang akan memimpin kita. Jadi, jangan lewatkan pembahasan ini. Yuk kita simak bersama. Baik, yang pertama kita akan bahas terkait pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintah. Secara harafiah, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Demokrasi memberikan kita kebebasan untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Dalam demokrasi, ada beberapa prinsip utama, yaitu pertama, kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan kita, rakyat yang menentukan pemimpin dan kebijakan. Nah, yang kedua itu adalah pemilihan umum, di mana bebas dan adil. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Oke, baik. Prinsip lainnya adalah hak asasi manusia, yaitu setiap orang dilindungi kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, serta kebebasan pers. Demokrasi memberi kita kekuatan, jadi ayo kita gunakan hak-hak ini untuk memilih pemimpin yang benar-benar kita percaya bisa membawa perubahan. Kita lanjut kepada topik penting lainnya, yaitu legitimasi kepemimpinan. Legitimasi artinya pemimpin mendapatkan dukungan dan juga pengakuan dari rakyat melalui proses yang sah. Legitimasi sangat penting karena menjadi dasar penerimaan rakyat terhadap pemimpin. Jika pemimpin tidak memiliki legitimasi, stabilitas dan juga kepercayaan terhadap pemerintah bisa terganggu. Baik, yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi legitimasi meliputi proses pemilihan yang transparan dan adil, kinerja pemerintah, dan kepatuhan terhadap hukum. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi legitimasi kepemimpinan. Yang pertama, proses pemilu yang transparan dan adil. Pemilu yang dilakukan dengan jujur dan transparan meningkatkan kepercayaan rakyat. Proses ini memungkinkan rakyat merasa bahwa hasil pemilihan mencerminkan suara mereka sehingga pemimpin yang terpilih mendapatkan legitimasi. Kedua, kinerja pemerintah. Pemerintah yang efektif dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan menyelesaikan masalah sosial ekonomi akan lebih mudah mendapatkan dukungan kinerja yang baik, menunjukkan bahwa pemimpin bekerja untuk kesejahteraan bersama. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum. Pemimpin yang mematuhi hukum menciptakan rasa keadilan dan keteraturan dengan mengikuti aturan yang ada, semakin menunjukkan daripada pemilihan transparansi yang memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat. Jika pemimpin memiliki legitimasi, rakyat akan lebih mendukung kebijakan mereka dan pemerintah bisa berjalan dengan
etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan adalah prinsip moral yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang etis akan selalu jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kepemimpinan yang adil dan jujur bukan hanya tentang mengambil keputusan, tetapi juga tentang mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. Seorang pemimpin yang baik memastikan setiap anggota merasa dihargai dan diperlakukan dengan setara. Kejujuran dan keadilan membangun kepercayaan, yang adalah dasar dari kerjasama yang kuat dan sukses. Integritas adalah nilai penting lainnya. Pemimpin yang integritas akan selalu konsisten pada prinsip moral dan tidak mudah tergoda oleh kepentingan pribadi. Kepemimpinan yang etis membuat masyarakat merasa aman dan yakin bahwa kepemimpinan bekerja untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Yuk, mari kita dukung pemimpin yang memiliki etika tinggi agar tercipta pemerintahan yang transparan dan dapat dipercaya. Dari penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa demokrasi, legitimasi, dan etika kepemimpinan merupakan 3 elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efektif. Demokrasi memberi kita hak untuk memilih, legitimasi menciptakan stabilitas dan kepercayaan, dan juga etika memastikan kepemimpinan yang baik. Jadi, mari kita gunakan hak suara kita dengan bijak, hargai demokrasi, dan selalu mendukung pemimpin yang memiliki etika dan integritas yang tinggi. Demokrasi itu hidup karena partisipasi kita semua. Jadi, ayo gunakan hak hakmu untuk memilih dan mengawasi pemimpin yang kita percayai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Yuk, kita semua jadi warga negara yang lebih aktif dan kritis untuk masa depan yang lebih baik. Salam Pancasila. Salam Pancasila.